Bajingan ini apa lakukan padaku? Kamu. Wanita, kenapa kamu tidak masuk akal? Semalam kamu memaksaku. Aduh. Aduh. Nona, mau ngapain? Aku ingin kamu. Nona, jangan, aku hanya tukang sapu yang jujur. Aku tak tahan. Tidak bisa. Aku mau sekarang. Jangan salahkan aku kalau begitu. Bagus. Aku, Linian, bukan orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Kamu bisa bela diri. Ah. Mau ngapain? Aduh. Jangan, pelan-pelan. Mau ngapain? Ah, jangan. Jangan, pelan. Sudah ingat, jelas-jelas kamu yang memaksaku. Masih pura-pura nggak kenal? Brengsek, berani kau mengoceh. Kenapa kamu pemarah? Diamlah kau. Balik badan. Putar ke sini. Lihat apa? Masih menatap, ku butuh matamu. Kau yang suruh, kan? Jangan banyak bicara, bicaralah. Namamu, kerja apa, latar belakang keluarga? Aku Linian. Besar di panti asuhan, sekarang jadi petugas kebersihan. Apa? Aku putri keluarga Liu. Pertama kali malah sama anak panti, penyapu jalanan. Untung bajingan ini menarik, kalau tidak saya rugi besar. Kamu, mau apa lagi kau? Ingat, ini masih siang. Kalau berani macam-macam, aku teriak panggil orang. Buang pikiran kotormu. Dengarkan. Aku putri sulung keluarga Liu. Aku dibius semalam. Bajingan sepertimu dapat kesempatan? Wanita ini dari keluarga Liu, bela diri. Dia jago bela diri. Linian, kan? Aku kasih uang banyak. Peristiwa semalam harus kau simpan rapat-rapat. Kalau ada orang ketiga tahu, kau tamat. Kau. Kamu semena-mena. Aku semena-mena. Mau apa? Pantasan semalam aku berteriak. Kamu tak lepaskan aku. Kamu. Kamu, perutku. Bersusah semalaman, akhirnya terkondensasi jadi embrio lebih awal. Tidak tahu, orang tua saya di kehidupan ini seperti apa. Dokter, apa yang terjadi padaku? Kembung. Nona, ini bukan kembung. Kamu hamil. Apa? Bukan. Wanita ini benar-benar udah hamil masih aja keluyuran. Aku juga baru pertama kali. Dasar bohong. Dokter, tidak mungkin aku hamil. Periksa lagi. Saya tidak mungkin salah melihat. Sudah praktik 50 tahun. Memeriksa kehamilan minimal 8.000 kali, kalau bukan 10.000. Dari denyut nadimu. Kamu hamil, hei, minimal sudah 4 bulan. Apa? 4 bulan? Tapi pasti bukan anakku. Diam, aku cuma pernah tidur sama kamu. Kaulah yang tiduri aku. Silakan lanjutkan. Dokter, bukan. Aku tak boleh hamil, tak boleh sekarang. Bisa. Cari cara, gugurkan anak ini. Nona, jika kamu benar-benar tak mau anak ini, akan kuberi obat penggugur. Dia akan luruh alami. Terima kasih, dokter. Kau tak mau bayi ini? Kaitannya denganmu apa? Katamu ini bukan anakmu? Nona, minum obat ini. Janin akan luruh sendiri. Nah, maafkan ibu.
Apa? Pergi, kakek, aku susah payah turun, bahkan mau membunuhku, mimpi. Nona, Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Tanganku tiba-tiba tak bisa dikendalikan. baiklah, aku akan kembali, untuk merebuskan obat untukmu. Dasar tua, mau celakai aku, rasakan pukulanku. Kau lakukan apa? Aku tidak tahu. Tanganku tiba-tiba tak bisa dikendalikan. Aduh. Nona, kalau kau mau pertahankan anak ini, katakan saja langsung. Jangan suruh aku meracik obat tapi pukul aku. Bukan, aku tadi. Ku hajar kau mati. Liu Ruojin, mau apa kau? Aku tak tahu. Lagi lihat dokter ini pengen pukul dia lagi. Ku pukul kau, biar si tua bangka jahat ini kapok. Nona, bagaimana? Aku menuliskan resep obat, kau rebus sendiri di rumah? Baik. Terima kasih, dokter. Apa? Ibu belum menyerah, masih ingin menggugurkan aku. Tidak boleh. Cari ayah, selamatkan aku. Ayah, tenangkan ibu. Siapa? Siapa bicara? Lin Yan, tak ada orang bicara. Aduh, anak muda. Apa kau kelelahan fisik? Berhalusinasi. Semalam melelahkan. Sampai berhalusinasi. Lin Yan, diam. Ayah, ini aku putramu. Di perut ibu. Apa? Mungkinkah? Benarkah itu suara anak di dalam perutnya? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Ayah, itu aku yang bicara. Ibuku dan kakek tua ini tidak bisa dengar. Sial. Kamu ini makhluk apa sebenarnya? Ayah, aku dewa dari dunia atas, turun menghadapi cobaan. Aku anakmu. Putraku adalah dewa. Tidak, aku pasti halusinasi. Ayah, lihat orang tua itu kalau tak percaya. Nak muda, kamu, lihat aku untuk apa? Ayah, percaya kan? Percaya. Cepat pergi. Aku takut ganggu anak kalian. Aku tak berani. Cepat pergi. Dokter, Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. dokter. Lin Yan, apa yang terjadi? Putraku sayang, kamu sungguh luar biasa. Nak, tak kusangka kau ternyata reinkarnasi dewa. Belum lahir saja sudah hebat begini. Ayah andalkan kau untuk sukseskan aku. Tenang, ayah. Aku lahir nanti, pasti jaga kalian. Tapi sebelum aku lahir, ayah jaga aku dulu. Nak, jangan khawatir. Ayah pasti pastikan kau lahir dengan selamat. Terima kasih, ayah. Tapi, sekarang ayah harus hadapi amarah ibu dulu. Ah, Lin Yan, kau lakukan apa? Ibu, panggil aku apa? Nona Liu. Menurutku, jangan gugurkan nyawa kecil itu. Lin Yan, kau sadar ucapannya? Aku sadar. Sadar apa? Jujur ku beritahu. Semalam yang meracuniku keluarga Lei, klan terkuat di kota naga. Mereka mau paksaku nikahi Lei Chong, anak keluarga Lei. Keluarga Lei tahu aku hamil anakmu. Kau tewas. Nak, sekarang gimana? Keluarga Lei sangat kuat. Ayah takut apa? Hanya keluarga Lei kecil. Nanti setelah aku lahir, bisa kuhancurkan sekejap. Nanti jangan cuma kota naga. Seluruh Astrea pun bukan masalah. Benarkah? Nak, ayah percaya kau. Kalau kau bohong, ayah celaka. Ayah, tenang saja. Nona Liu, tenang saja, aku sama sekali tak takut dengan keluarga Lei ini. Jangan korbankan anakku untuk lindungi aku. Lin Yan, kau nekat tak tahu diri. Lagi pula, kau yakin ini anakmu? Sudah 4 bulan. Pasti anakku.
Selain itu, bukan milikku, jadi milik siapa? Diam. Sudah. Sementara takkan gugurkan anak ini. Asal kau jangan menyesal. Nona. Akhirnya ketemu, keluarga Lei rusuh di rumah Liu. Apa? Aku pulang. Junjie. Ayah, aku baik-baik saja. Lei Qianjue. Keluarga Liu bawa orang, buat keributan dan lukai anak saya. Kau keterlaluan. Keluarga Lei melamar ke keluarga Liu. Putramu menghina, aku belum membunuhnya. Sudah kasih muka buat kamu Liu Nantian. Lamaran apa sih? Keluarga Lei maksa nikah. Di seluruh kota naga, siapa tak tahu Lei Chongmu itu idiot. Menikahi wanita. Melahirkan anak. Kakakku Liu Ruoji. Dia wanita tercantik di kota naga. Kakakku nikahi dia, seperti katak mau makan daging angsa. Berani menghina putraku, kalian cari mati. Hentikan. Lei Qianju, berani lawan generasi muda, tak takut berita tersebar. Jadi bahan tertawaan. Di kota naga, siapa berani tertawakan keluarga Lei? Menertawakanku? Kau, Liu Nantian, banyak bicara, biarkan Liu Ruojin menikah dengan putraku. Keluarga Liu mungkin akan dapat perlindungan keluarga Lei. Kalau tidak gimana? di kota naga ini, keluarga Liu takkan punya tempat berpijak. Ayah, jangan setuju dengannya. Tenang saja, ayah belum pikun. Lei Qianju, dengar baik-baik. Kami keluarga Liu tidak akan menjual putri demi reputasi. Kau tolak penghormatan, pilih hukuman. Kalau begitu, matilah kalian. Tak apa. Liu Nantian, aku kasih kesempatan lagi, serahkan Liu Ruojin. Nikahkan putraku, keluarga Lei akan dukungmu. Keluarga Liu mungkin bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Mimpi, jika keluarga Liu bangkit dengan menjadikan putriku tumbal, aku lebih baik. Keluarganya hancur dan mati. Baik, ku hancurkan keluargamu sampai binasa. Ayah, lepaskan ayahku. Lepaskan. Ayahmu baru saja bilang, dia lebih baik kehilangan keluarga dan mati. Saya hanya memenuhi keinginannya. Liu Nantian, kau bilang, benar. Liu Nantian, serahkan putrimu. Kuampuni nyawamu. Jangan harap. Kalau begitu, matilah kau. Berhenti. Berhenti. Kakak, Ayah. Si cantik. Melahirkan. Lei Qianju, kau lepaskan ayahku. Menantuku sudah datang, tentu aku harus membebaskan besan saya. Ayah. ayah, kau baik-baik saja. Iya. Ayah. Ruojin, jangan pedulikan aku, pergi. Aku takkan pergi. Pergi. Kau ingin dia pergi kemana? Dia menantu keluarga Lei. Dia cuma bisa pulang ke keluarga Lei bersamaku. Ruojin, perutmu. Ayah. Aku hamil. Apa? Sialan, perempuan bajingan, kau berani mengandung anak haram? Ayah, dia sebutku anak haram, habisi dia. Nak, Kau terlalu menganggapku hebat.
Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Ayah, jangan takut, aku bantu. Lei Qianju, kau juga lihat aku sedang hamil. Suruh aku hamil dulu baru nikah masuk keluarga Lei. Keluarga Lei tak malu? Ayah, aku mau si cantik. Si cantik. Bajingan, kau kira mengandung anak haram bisa lolos dari keluarga Lei? Tunggu saja, akan kugugurkan anak haram ini untukmu. Lei Qianju, tak tahu malu? Tak tahu malu? Dasar tak berguna, hamil anak siapa? Mengaku jujur padaku. Akan kucincang pria anjing itu untuk pakan. Dicincang, kasih ke anjing. Aduh, si tua bangka ini mau mencincangku untuk anjing. Anakku, tolong aku. Ayah, jangan takut, aku di sini. Nanti kuajar silat buat hajar si tua bangka ini. Cepetan. Ayah, aku baru turun. Membentuk janin suci lebih awal, energiku terkuras habis. Kumpulkan tenaga dulu. Tunggu sebentar. Lei Qianju, keluarga Lei terlalu semena-mena. Semena-mena. Yang kuat memangsa yang lemah. Masa sampai sekarang kau belum paham? Salahkan keluargamu Liu yang terlalu lemah. Keluarga Lei perintahkan putrimu menikah ke sini. Dia harus nikah ke sini. Jangan mimpi, mati lebih baik daripada menikah. Ini bukan keputusanmu. Dulu kau masih layak menikah ke keluarga kami. Tapi kau yang hamil anak haram. Cuma pantas jadi budak perempuan. Keluarga Liu harus serahkan 90% kekayaan sebagai mahar ganti rugi untuk keluarga Lei. Apa? Mengerti, Lei Qianju. Dari awal kau incar kekayaan keluarga Liu, kan? Kau memang cerdik. Sayangnya kau malah pura-pura hamil untuk merebut keluarga Lei. Awalnya cukup tanpa mengambil 50% kekayaan Liu sebagai mahar. Tapi sekarang, aku mau 90%. Jangan mimpi, omong kosong. Keputusan ada di tanganku. Bukan kalian. Keluarga Liu akan bertaruh nyawa. Rencanamu gagal. Oh iya. Kalau begitu, matilah kalian. Xiao Jie, ayah. Anakku, waktunya hampir habis. Ayo. Ayah, terima ilmunya. Anak suci, auranya muncul. Cepat cari. Kumohon, petunjuk leluhurmu. Ini tombak pembelah langit yang legendaris. Tak disangka, tersembunyi di lukisan Seng Tong. Ikuti jejak tombak pembelah langit. Melacak keberadaan anak suci. Baik. Kekuatan ini sangat kuat, nak. Sekarang aku lebih hebat dari si tua bermarga Lei. Tentu, harus serap sepenuhnya baru bisa pakai. HMPH. Mau lakukan apa? Mereka ingin mati, aku antar mereka. Jangan. Kumohon, lepaskan ayah dan adikku. Bisa. Syaratnya sama, jadi budak anakku. Serahkan 90% industri keluarga Liu ke keluarga Lei. Aku akan hitung sampai 3. Jika aku setuju, mereka semua harus mati. 3. Ruo Jin, jangan setuju. Mencari kematian. Ayah. Bajingan, aku bunuh kau. Xiao Jie. 2, 1. Setuju. Asal jangan sakiti ayah dan adikku. Setuju. Jangan, Ruo Jin, jangan. Dari awal gini kan selesai. Mulai sekarang, kau adalah wanita keluarga Lei. Tunggu. Hal ini, aku belum setuju. Bocah, apakah keluarga Lei perlu izinmu untuk bertindak? Kau pikir dirimu siapa? Lin Yan, jangan macam-macam. Aku tidak. Si tua ini, mau paksa istriku jadi menantu buat anak lelakinya yang bodoh. Aku pasti tidak setuju. Istrimu. Kau tak sayang nyawa? Kenapa kau bilang? Tenang, serahkan padaku. Gila. Lin Yan sudah gila. Bajingan. Ternyata, anak haram di perutnya adalah milikmu. Baik. Bagus. Hemat waktuku mencari kau. Ruo Jin,
Siapa dia? Namanya Lin Yan, anak dalam kandunganku, miliknya. Kak, kenapa kakak ipar begitu pede? Dia jago bela diri, atau latar belakang keluarganya? Sangat hebat. Dia yatim piatu. Dia tak bisa bela diri. Dia yatim piatu, bahkan penyapu jalanan. Abis sudah. Kita sudah habis. Tenang. Ayah mertua, adik ipar, si tua bangka ini serahkan padaku. Aku yang urusi. Bocah, ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Lin Yan, jangan nekat. Kau tak paham bela diri, bisa dibunuh. Siapa bilang aku tak paham? Aku tak cuma paham, tapi juga sangat hebat. Anjing tua ini bisa kupukul kau dengan satu tinju. Gila banget. Kakak saya pacaran sama orang gila. Bocah, kalau kamu sudah cari masalah, biar aku bantu mengantarmu. Sudah selesai, dia celaka. Lin Yan, minggir. Pergi. Ayah. Bagaimana mungkin? Lei Qianju, ahli tenaga dalam. Lin Yan, dia kalahkan dia cuma dengan satu jurus. Dia, tingkat kultivasinya, jangan-jangan, Lin Yan Grandmaster tingkat tinggi, melampaui petarung dasar dan menengah. Kak, tebakanku benar kan? Aku tak tahu. Dia jelas orang biasa. Mana mungkin? Wah, inikah rasanya jadi jagoan bela diri? Jagoan apa ini? Pak, nanti pulang, ajak ibu makan enak beberapa kali. Aku kumpulkan energi dulu. Akan ku buatmu tak terkalahkan. Benarkah? Tidak apa. Tidak mungkin. Si tua bangka ini nggak kapok juga. Tidak mungkin. Pasukan keluarga Lei. Serbu bersama-sama. Siap. Lin Yan, hati-hati. Kamu Grandmaster? Grandmaster tinggi. Apa-apaan ini? Nak, apakah aku ini Grandmaster tingkat tinggi? Aku sudah berusaha keras. Ayah, mana mungkin kamu baru Grandmaster? Ayah, energimu belum terserap sepenuhnya. Tunggu sampai terserap. Master Grandmaster, bisa hancur sekali jentik jari. Hebat, nak. Kakak ipar ini luar biasa. Dari mana kau dapatkan? Aku tak tahu. Tukang sapu jalanan. Menyapu? Penyapu kuil? Saya mengerti. Kakak ipar pasti penyapu kuil yang bersembunyi di rakyat biasa. Pasti. Jangan pura-pura gila. Kamu siapa? Mengapa ikut campur dalam perseteruan keluarga Lei dan Liu? Kenapa? Keluarga Lei ingin merebut istriku. Kamu tanya kenapa aku ikut campur? Cepat bawa anak bodoh ini pergi dari sini. Wajah bodoh begitu masih mau merebut istriku yang cantik? Sungguh tak tahu malu. Mau istri. Aku mau punya anak dengan gadis cantik. Pulang. Anakku. Berani lagi mengincar istriku, kujadikan kau punah keturunan. Bocah, kalian mati, keluarga Liu. Semua binasa. Berani ucap satu kata lagi, kau mati. Cepat pergi. Kakak ipar, aku cinta kamu. Aku cinta kamu, Kak. Kakak ipar idamanku. Nanti ajak aku pamer dan berprestasi, ya. Bangun dulu. Kakak ipar, kau janji. Kalau tak mau janji, aku akan. Aduh, Kak, lepaskan. Aduh, sakit. Kau bicara apa? Kak, ini kakak ipar yang kau carikan. Salah apa dekat sama kakak ipar? Diam. Ayah bagaimana? Sudah baik. Anak muda. Terima kasih bantuannya. Wah, ayah mertua. Kau terlalu sopan, ini. Lin Yan panggil apa? Mana ada, kau hamil anakku. Aku ini suamimu, ayahmu itu ayah mertuaku. Diam. Ruo Jin. Anak ini gimana? Sudah berapa lama kau pacaran dengannya? Kok tiba-tiba punya anak? Ayah, kami berdua. Baru kenal dia kemarin. Lalu anak ini. Aku gak tahu apa yang terjadi. Apa? Baru kenal kemarin, Kak. Berarti kau menjadikan kakak iparku ayah yang tak tahu apa-apa. Bukan, anak ini miliknya, seumur hidupku. Cuma dia satu-satunya. Kak, kamu dengar sendiri. Percaya, Ruo Jin.
Anak ini sebenarnya bagaimana? Kita harus jujur pada hati nurani. Semuanya benar. Kemarin keluarga Lei kasih aku obat. Hampir kehilangan keperawanan ke Lei Chong, susah payah kabur. Lalu ketemu Lin Yan. Kami berhubungan intim, lalu pagi ini jadi begini. Apa? Ah, sebenarnya, aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu apa yang terjadi. Kau tahu, cepat katakan. Anak dalam kandungannya itu. Ayah, jangan bicarakan aku belum lahir. Bocorkan rahasia langit, kena hukuman petir. Lin Yan. Cepat. Apa yang terjadi? Jangan berdiri di luar, masuk dan duduk di dalam. Mertua juga istirahat. Baik. Sudah. Cepat katakan, Anak ini kenapa? Kau belum lupa juga? Mau bilang atau enggak? Itu. Ini sudah takdir, memang jodoh. Anak kita ini ingin cepat-cepat bertemu ayah dan ibunya. Jadi, dia tumbuh sedikit lebih besar. Kau. kenapa saya merasa kakak ipar lebih tidak bisa diandalkan? Sudahlah, urusan anak kesampingkan dulu. Bahas hadapi keluarga Lei Qianju. Rugi besar dari keluarga kita. Dia takkan tinggal diam. Tak apa, ada kakak ipar di sini. Lei Qianju berani datang. Biar kakak ipar hajar dia. Tak semudah itu. Dari 3 macan keluarga Lei Qianju. Tapi keluarga Lei sangat kuat. Mereka akan rayu semua keluarga di Kota Naga untuk melawan kita. Kompetisi besar Kota Naga kali ini. Mungkin kita lebih berbahaya. Kompetisi besar Kota Naga. Apa itu? Ini kompetisi besar antara kekuatan utama dan keluarga bela diri di Kota Naga. 5 tahun sekali untuk bagi ulang kekuatan dan wilayah di Kota Naga. Jika keluarga Lei target keluarga Liu kita, pasti akan banyak keluarga yang ikut. Saat itu keluarga Liu kita sangat mungkin kalah, harta keluarga hilang semua, langsung hancur, tak bangkit lagi. Tak apa, ada kakak ipar di sini, pasti aman. Adik ipar ini sangat punya pandangan. Percaya sekali padaku. Jangan lengah. Baru kukatakan, meski Lei Qianju kepala keluarga Lei, tapi dia hanya yang termuda dari 3 harimau keluarga Lei. 3 harimau keluarga Lei. Lei Qianju memiliki 2 kakak laki-laki, Lei Qiansan dan Lei Qianhan. Hanya saja, 2 orang ini khusus menekuni bela diri. Tingkat kemahiran mereka lebih tinggi daripada Lei Qianju. Terutama, Lei Qiansan, kakak tertua keluarga Lei, pemimpin Wu Shengdian. Apa? Lei punya orang di Wu Shengdian. Kalau begitu, selesai. Anakku. Kuil Wusheng hebat sekali. Apa kamu masih bisa bertahan? Tak sebanding. Ayah, tenang saja. Sejak lahir, Ketua Wu Shengdian akan bersujud padaku. Benarkah, nak? Jangan celakai ayah. Ayah, aku takkan celakakan ayah. Cepat bawa ibu makan enak, kumpulkan energi. Aku cepat lahir. Nanti seluruh Wu Shengdian akan membungkuk padamu. Tidak masalah. Serahkan padaku. Tenang saja, Wu Shengdian yang kecil itu tidak perlu dipedulikan. Di hadapanku. Sama sekali tak berarti. Apa? Apa? Kak ipar, kamu selalu segini keren? Kamu ini benar-benar nekat karena tak tahu apa-apa. Lin Yan. Wu Shengdia paling jago, unggul dari ahli bela diri dan keluarga besar. Mulutmu lancang. Anak muda berbakat boleh sedikit sombong, itu wajar. Tapi sok tahu dan meremehkan semua orang itu berbahaya. Kalau tidak diubah, nantinya kena masalah besar. Bukan, aku. Sudahlah, sudahlah. Junji, ikut aku keluar. Ayah, mau kemana? Di turnamen Kota Naga nanti, keluarga Lei, pasti target keluarga Liu. Jadi kita tak bisa diam. Kita harus kunjungi keluarga besar lain dulu, berusaha bangun aliansi. Ruo Jin, istirahatlah yang cukup di rumah. Kamu. Terserah. Ayo. Lin Yan. Perlu bicara. Bicara apa? Kamu orang biasa, tak paham bela diri.
Kok tiba-tiba jadi Master Grandmaster? Apa yang terjadi? Apa rahasiamu sebenarnya? Aku tak bisa jelaskan. Aku janji padamu. Aku pasti di pihakmu. Oke, aku percaya kamu. Tak mau bicara, tak akan kupaksa. Terima kasih. Jangan panggil aku sayang. Kamu ibunya anakku, ya istriku. Yah, Ayah, berhenti mesra-mesraan, memalukan. Cepat kerjakan yang penting. bocah kurang ajar, berani tertawai ayahmu. Ikuti aku. Mau kemana? Sampai sana tahu, buruan. Ajak aku keluar cuma buat makan hotpot prasmanan. Betul. Aku khawatir tak bisa bayar makanannya. Tapi, ini hotpot. Aku hamil. Tak perlu khawatir makan hotpot, malah bagus untuk energi elemen api anak-anak. Semakin pedas semakin baik. Anak saya bilang begitu. Apa? Tak apa, cepat makan. Bahan kebanyakan, berdua tak akan habis. Aku tidak makan. Semua kamu makan. Tak lapar. Kamu akan segera lapar. Nak, sekarang terserah kamu. Tenang, ayah. Serahkan padaku. Akan tingkatkan pencernaan. Tubuh ibuku langsung 100 kali lipat. Kenapa tiba-tiba lapar? Karena kalian minta aku makan. Aku kasih muka, makan sedikit. Cepat makan, cepat makan. Enak sekali. Makan lebih banyak. Enak banget. Ambil lagi. Sudah kenyang? Kenyang 70-80%. Sayang. Istri, kamu baik-baik saja? Anak ibumu tidak apa-apa. Tenang, ibuku baik-baik. Aku bantu dia serap energi. Bawa dia pulang, tidur sebentar, dia akan baik. Kakak kedua. Bukankah kamu pergi lamaran dari keluarga Liu? Mengapa begitu berantakan? Pertunangan ini batal. Ada apa ini, keluarga Liu? Tak berani tolak keluarga Lei. Bahkan jika Liu Nantian tidak setuju, seharusnya dia. Tak bisa hentikanmu. Bukan Liu Nantian, tapi seorang pemuda. Mengaku suami bajingan Liu Ruojin. Aku rugi besar darinya. Seorang pemuda. Mengalahkan ahli tenaga internal, mungkinkah? Dia adalah Master Grandmaster, ada datanya? Di sini. Lin Yan tumbuh besar di panti asuhan. Hanya penyapu jalanan. Tak pernah belajar bela diri. HMPH. Dipukuli sampai begini sama anak muda? Lalu, kamu hanya menemukan intel palsu yang tidak berguna ini? Kak, intel ini semuanya benar. Aku sudah memeriksanya berulang kali. 100% benar. Maksudmu, Orang tanpa dasar seni bela diri. penyapu jalanan tiba-tiba berubah menjadi Master Grandmaster? Kamu dipukuli sampai begini? Kak, keluarga Liu sewa ahli, pakai pemuda itu untuk melawan. Menurut ini, Juga mungkin. Kak, haruskah kita beritahu kakak tertua? Suruh dia hancurkan keluarga Liu dengan pasukan kuil Wusheng. Hei, tidak perlu. Kuil Wusheng. ada hal besar terjadi, kakak sangat sibuk. Lalu harga diri keluarga Lei? Kenapa buru-buru? Karena keluarga Liu. Mereka suruh ahli bertindak diam-diam. Orang ini pasti tidak boleh terlihat. Kalian, pada saat pertandingan besar Kota Naga, hadapi mereka secara terbuka. Benar. Di depan umum, keluarga Liu tak bisa berbuat apa-apa. Akan kubunuh bocah ini. Besok, pertandingan besar Kota Naga. Bawa hantu kembar angin hitam duluan. Jika berubah, segera datang. Lama tak tidur senyaman ini. Sial. Tadi malam Lin Yan ajak aku makan hotpot.
Aku makan banyak. Malu banget. Ah, untung tak gemuk. Perutku kok besar lagi? Anak ini tumbuh secepat ini? Ayah, kalian pergi ke kota naga kemarin, hasilnya. Mereka tahu keluarga Lei menarget kami. Mereka semua menolak. Bahkan ada yang mau memanfaatkan kami. Mereka mau keluarga Liu serahkan harta. Sudahlah, hadapi saja masalah saat datang. Ruojin, panggil Lin Yan ke kamar tamu. Kita berangkat. Baik. Hei, ayah, sadar? Perut kakakku lebih besar. Sudahlah, sekarang bukan waktunya. Pertandingan besar kota naga hari ini, ikut kecepatan ini, tak lebih dari sebulan. Anak kakak perempuanku ini, akan dilahirkan. Lin Yan, bajingan ini, sok tuan besar. Di rumahku berani tidur malas. Energi spiritual berkumpul. Ubah energi jahat jadi pelindung. Energi pelindung melindungi tubuh, aman dari petir dan api. Tak disangka Lin Yan sudah konsolidasikan tenaga langit agung. Jadi Mahaguru bela diri. Mahaguru bela diri ini baru 20-an tahun. Bawahan monster macam apa yang kubawa ini? Setelah semalam ini, ayah sudah serap semua kekuatanku. Mau ngapain? Ini di rumahmu. Jangan menyiksaku lagi seperti malam itu. Kamu, aku, pergi. Ngomong apa? Aku datang kasih tahu. Kita ikut kompetisi besar kota naga. Ayo pergi. Wah, kompetisi besar kota naga yang legendaris. Tak disangka semua orang penting. Lihat penampilannya yang kampungan. Tak ada sikap Mahaguru. Pagi tadi pasti halusinasi. Ayah, tenang, ibuku saja malu melihatmu. Tunjukkan sikap ahli. Anakku, apa aku benar-benar lebih hebat dari semua di sini? Tentu, kebanyakan cuma tingkat rendah dan menengah. Master Grandmaster cuma sedikit. Kau sekarang resmi menjadi Mahaguru. Nanti ajak ibuku makan enak. Aku bisa bawa ke tingkat dewa. Bahkan jadi orang suci bela diri. Anak baik, kita sepakat. Ruojin, ajak adikmu. Kunjungi keluarga besar lainnya. Kau dan Lin Yan tunggu di sini. Baik, ayah. Baik, ayo. Istri, mari cari tempat duduk. Ayo. Ayo. Hai, Liu Ruojin. Dasar tak tahu malu. Berani datang ke kompetisi kota naga. Siapa dia? Zhao Feiyan, putri sulung keluarga Zhao dari kota Kali. Keluarga Zhao bawahan keluarga Lei. Dia selalu tak suka padaku. Kali ini cari masalah. Oh, Yo, Liu Ruojin. Desas-desus itu benar. Tolak menikah ke keluarga Lei. Diam-diam cari pria liar. Hamil anak haram. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhao Feiyan, jaga mulutmu. Kenapa? Kena titik sakit ya? Katanya selalu berpura-pura suci. Kok bisa sampai hamil gini? Bukan urusanmu. Ini, pria liar yang kamu cari, kan? Penampilannya lumayan. Tapi, aku dengar, pria simpananmu adalah yatim piatu dan orang biasa yang menyapu jalanan. Kamu nggak pilih-pilih. Sampah apapun kamu lahap. Diam. Ayah, mulutnya busuk. Dia memaki ibuku, aku, dan kamu. Beri dia pelajaran, balas dendam keluarga kita. serahkan padaku. Jadi kamu yang disebut Zhao Feiyan. Feiyan. Benar. Dari nadamu. Kami penyapu jalanan. Meremehkan. Kamu cuma penyapu jalanan. Masih harap ku kagumi. Lihat bayanganmu di air senimu. Sebenarnya maksudku, orang seperti kami penyapu jalanan. Paling mengerti apa itu wanita cantik. Dan itu sampah najis.
Jelek sepertimu, jika kubuang ke tumpukan sampah, aku malas memungutmu lagi. Bajingan, cari mati. Bajingan, kau cari mati. Zhao Feiyan, mau apa? Brengsek. Dia menghinaku, akan kucabik mulutnya. Jangan cari masalah. Liu Ruojin, kau masih mau melindunginya, ya? Boleh kau berpikir begitu. Liu Ruojin, kau cari celaka. Liu menyinggung Lei, bencana di depan mata. Kau masih sempat melindungi gundiknya? Otakmu bermasalah? Tak perlu khawatir. Liu Ruojin, mengingat hubungan kita dulu, masih ada sedikit persahabatan, ku beri kau kesempatan. Kesempatan apa? Asal kau berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Lalu serahkan pria brengsek ini untuk kuhukum. Aku baru bisa memujimu. Kuampuni nyawamu. Simpan kesempatan itu untuk dirimu sendiri. Lin Yan, ayo pergi. Liu Ruojin, sombong apa? Keluarga Liu akan dimusnahkan. Keluarga Lei masih berani arogan di sini. Lutut, jilat sepatuku sampai bersih. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Buka tutup mulut, jilat sepatu. Kau suka ini? Hei, ku beritahu, meski kau benar-benar berlutut menjilat sepatuku. Aku takut kau malah mengotori sepatuku. Bajingan, kau cari mati. Kau tak hanya suka menjilat sepatu, tapi juga tampar wajah, ya? Akan kukabulkan. Berani pukul aku. Betul, tak nampak? Bajingan, berani kau pukul aku. Coba pukul lagi. Permintaan unik seperti ini belum pernah kulihat. Oh iya, bukannya kau suka sepatu? Tentu, saya penuhi. Istriku, minggir. Mau apa? Nah, kau pasti. Puas sekarang? Gigiku. Gigiku. Brengsek, mau mati. Kenapa bengong saja? Bunuh dia. Hentikan. Apa yang terjadi? Ayah mertua. Aku dan Ruojin baru masuk, si wanita jelek ini. Dia memaki seluruh keluarga Liu kalian dengan kata-kata kotor. Suruh Ruojin jilat sepatunya. Benarkah? Liu Nantian, aku bilang, mau apa? Keluarga Liu, kalian dapat perintah eksekusi dari keluarga Lei. Bubar sebentar lagi. Bahkan jilat sepatuku pun tak akan mampu. Kau berani memukulku juga? Dasar tak tahu diri. Berlaga di depan keluarga Liu kami. Lin Nantiang, keluarga Liu dapat perintah dimusnahkan dari keluarga Lei. Nantikan kehancuranmu. Berani bicara lagi? Hentikan. Berhenti. Ayah, akhirnya kau datang. Lihat bajingan keluarga Liu ini. Wajahku jadi begini. Liu Nantian, kau kurang ajar, hina keluarga Lei. Berani ganggu keluarga Zhao lagi. Kau merasa matimu terlalu lambat. Zhao Wuji, itu putrimu sendiri, yang hina keluarga Liu duluan. Lalu apa? Keluarga terkutuk ini pantas mati. Mencacimu berarti menghargaimu. HMPH. Kalau begitu, putri kamu dipukul itu juga karena kami menghormatinya. Ayah mertua yang perkasa. Kurang bicara. Oke, Baiklah, Liu Nantian. Aku ingin lihat seberapa hebat kesaktianmu. Kau sombong. Baiklah, selesaikan dengan jurus kita. Ayah, hebat. Hajar abis si tua ini. Zhao Wuji dan ayahnya sama-sama kuat. Ayahku belum pulih total. Takkan sanggup lawan dia. Gimana? Ayah, nah harus bagaimana sekarang? Ayah, jurus belalang serang kuat, tahan lemah. Kuda-kuda si tua goyah. Suruh kakek jangan serang frontal, serang kuda-kudanya saja. Ayah mertua, jangan melawan. Serang bagian bawah tubuhnya. Bodoh, kau cuma tukang sapu. Ngerti apa soal bela diri? Jangan perintah. Kakak ipar, kau paham, jangan sembarangan atur. Lin Yan, jangan bicara sembarangan. Coba saja, siapa tahu berhasil.
Ayah, tidak apa-apa, kan? Tak kusangka, Liu Nantian memang punya kemampuan. Sudah berhasil mengalahkan Zhao Wuji. Tak terlihat, berkat petunjuk kakak pembersih, dia balikan kekalahan jadi kemenangan. Sepertinya begitu. Anak ini siapa? Sangat hebat. Ayah baik. Aku baik-baik saja. Ayah, kau luar biasa. Si Zhao tadi begitu sombong. Pukul sampai dia muntah darah. Lin Yan, terima kasih peringatanmu, aku bisa kalahkan Zhao Wuji. Ayah, Ayah menang karena peringatan kakak ipar. Kakak ipar, maafkan aku. Maaf salah paham, kau yang paling hebat. Bagaimana, ayah? Membuatmu tampil baik di depan kakekku. Nak, luar biasa. Mertua, jangan sungkan. Orang-orang oportunis yang menjilat penguasa seperti mereka pantas dihajar. Benar. Liu Nantian, jangan senang, keluarga Liu sudah kena sanksi keluarga Lei. Hari ini dimusnahkan. Sebentar lagi satu-satu akan berlutut minta ampun. Benar. Lei datang, tak ada yang bisa kabur. Betul, jangan lihat sekarang orang-orang Liu sombong, nanti mungkin akan sial. Di kota naga, belum ada keluarga yang berani menantang keluarga Lei. Keluarga Liu akan hancur total. Omong kosong, keluarga Lei istimewa apa? Kemarin Lei Qianju masih ribut di rumah kami. Dia akan dipukuli kakak iparku sampai babak belur. Benar. Kalau Lei Qianjue berani datang, akan kuhajar lagi. Kakak ipar keren. Bocah kecil kalian sedang mencari masalah. Tuan Lei. Tuan Lei akhirnya datang. Keluarga Liu lancang, mukuku dipukul sampai begini. Bahkan lukai ayahku. Benar, keluarga Zhao dan Lei bersaudara erat. Orang-orang Liu ini jelas tidak menganggap keluarga Lei. Tenang. Sampah-sampah ini tak akan bertahan lama. Keluarga Liu, kalian sombong. Apa kalian lupa siapa penguasa kota naga? Hari ini, di pertandingan besar kota naga, Harus berlutut dari awal sampai akhir. Benar. Suruh berlutut di tanah. Anjing gigit tulang. Lihat kami bertarung. aku tak sabar melihat adegan itu. Lei Qianjue. Kemampuan bela dirimu rendah, tapi imajinasimu sangat subur. Kemarin belum cukup dipukuli? Bocah si Alan, Kau cari mati. Kemarin Liu Nantian suruh jagoan menyamar diam-diam. Hingga kau untung sedikit. Hari ini di depan umum. Aku lihat keluarga Liu. Bisa apalagi jagoan tersembunyi itu? Suruh orang bertindak? Bocah, jangan pura-pura, keberuntunganmu habis hari ini. kupatahkan anggota tubuhmu, kumasukkan tempayan. Buat kau saksikan anakku meniduri perempuan lacur ini. Lei Qianjue, jangan terus bermimpi indah. Dasar tolol, lebih baik putus keturunan. Bajingan, cari mati. Datang sini. Jangan lancang. Hantu kembar angin hitam. Hancurkan bocah ini. Apa? Mereka berdua hantu kembar angin hitam. Pendekar andalan keluarga Lei. Bahaya. Bocah. Hantu kembar angin hitam, mereka berdua. Mereka Grandmaster. Kau mati. Akan kuhancurkan semua gigimu. Lin Ye. Lin Yan, cepat kembali. Jangan gegabah. Aku bisa atasi mereka. Bocah, cari mati. kutunjukkan kekejaman. Hancurkan bocah ini untukku. Akan kusiksa dia sempurna. HMPH. Hantu kembar angin hitam akan bertindak. Bocah ini sudah pasti mati. Ya, keduanya adalah Master Grandmaster. Bahkan jika bocah ini latih sejak dalam kandungan, mustahil dia bisa selamat. Ayah, kakak iparku bisa bertahan. Aku juga tak menyangka. Lei Qianju kali ini bisa panggil hantu kembar angin hitam. Lin Yan. Hadapi mereka berdua. Sangat berisiko. Kalau begitu aku harus menghentikannya. Ayah, mungkin Lin Yan menang. Menang. Ruo Jin, kau masih kecil, tak tahu betapa hebatnya hantu kembar angin hitam. Hadapi mereka. Lin Yan berisiko. Tak boleh dia ambil risiko ini. Tuan keluarga Lei, kali ini kami kalah. Menyerah. Bebaskan Lin Yan. Keluarga Liu siap menyerah dan harta. Kamu bilang, Keluarga Liu, serahkan kekayaan. akui kalah. Benar. Kuharap,
Kau beri saya muka. Lepaskan Lin Yan. Memberimu muka? Ayah, Ayah mertua. Kau, aku baik-baik saja. Kau ini siapa? Pantaskah kau kuberi muka? Sudah kubilang, keluarga Liu akan mati hari ini. Putrimu. Dan pria liar itu. Tak ada yang lolos. Liu Nantian, sekarang kau takut. Terlambat. Benar. Kalian keluarga Liu dan bajingan kecil ini tak satu pun bisa keluar sambil berdiri. Pasangan angin hitam. Bertindak. Berhenti. Ketua Chu sudah datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya belum sampai. Sudah mulai kompetisi Kota Naga? Ketua Chu, bercanda. Anda ketua perkumpulan seni bela diri Kota Naga kami. Kalau tak datang, kami tak bisa mulai kompetisi besar. Mereka berdualah yang ingin berbuat sesuatu. Ketua Chu. Keluarga Liu tak tahu terima kasih. Mereka yang memprovokasi, jadi ku beri pelajaran. Cukup. Kompetisi besar belum tiba. Dilarang. Berantem diam-diam. Apakah mungkin Tuan Lei? Kau tak tahu peraturan dasar ini? Ketua Chu, ini perseteruan pribadi keluarga kami. Lebih baik jangan ikut campur. Bagaimana? Keluarga Lei. Tak mau beri saya muka, ya? Jangan lupa. Ini wilayahku. Baik. Karena Ketua Chu sudah bicara, ku beri kau muka. Keluarga Liu, di kompetisi Kota Naga hari ini, akan ku kembalikan pokok bunganya pada kalian. Keluarga Liu, hari ini ada pertandingan besar di Kota Naga. Aku akan membuat kalian membayar kembali dengan bunga. Pergi. Ketua Lei, biarkan keluarga Liu. Lalu, di depan mata Chu Kuosiong, bunuh keluarga Liu. Aku. Fei Yan. Chu Kuosiong dan Liu Nantian sangat dekat. Dia jelas lindungi keluarga Liu. Tapi, Chu Kuosiong andalkan jabatannya sebagai ketua asosiasi seni bela diri Kota Naga. Berani tidak hormati keluarga Lei. Keterlaluan. Si anjing tua Chu itu rupanya belum paham siapa penguasa sejati Kota Naga. Tuan Lei, maukah kau ku bantu singkirkan si tua ini? Kalian punya cara, sekte kami punya racun mematikan bernama racun darah geram. Bisa meracuni musuh dari jarak jauh saat mereka lengah. Benar. Cari posisi tinggi dalam radius 300 meter. Pakai racun darah geram. Untuk membunuh Chu Kuosiong diam-diam. Racunnya hebat. Chu Kuosiong sudah meninggal. Liu keluarga pasti takluk. Betul. Chu Kuosiong meninggal. Tak ada di Kota Naga berani lawan keluarga Lei. Kalian, segera laksanakan. Baik. Selamat Tuan Lei. Keluarga Liu. Kakak Chu, terima kasih bantuannya. Adik Liu. Kita kan teman lama. Bicara begitu. Merasa jauh. Adik Ruojin, kau baik-baik saja. Adik Ruojin. Adik Ruojin. Tuan Chu, aku baik-baik. Ayah. Chu Feng. Tertarik pada ibuku. Ayah waspada. Aku tahu. Terima kasih, Tuan. Tapi, istriku dan anak dalam kandungannya akan kujaga. Pasti tak ada masalah. Kenapa? Aku dan Tuan Chu tak ada apa-apa. Aku anggap dia kakak. Tak takut pencuri. Takut pencuri dengar, jangan bicara. Adik Ruojin, kalian lagi apa? Tuan Chu. Namanya Lin Yan. Dia suamiku. Sudah menikah? Sudah. Dan punya anak, usia 4 bulan. Kakak Chu. Beruntung kau tepat waktu. Ah, adik Liu, sebenarnya. Aku juga tak bisa banyak bantu. Hanya bisa menunda sebentar. Kalian sekarang
Lebih baik segera pergi dari kota naga. Selama gunung masih hijau, tak perlu khawatir, ada kayu bakar. Benar, Paman Liu. Keluarga Lei kirim hantu kembar angin hitam. Cepat pergi. Sudah begini, kita harus segera ambil keputusan. Ruo Jin, Xiao Jie, pulang berkemas. Cepat tinggalkan kota naga. Ayah, kita tak ikut kompetisi besar di kota naga. Ya, bisnis keluarga Liu di kota naga. Bagaimana ini? Tak bisa pikirkan itu semua. Tak putuskan saat perlu, malah kena masalah. Benar. Sekarang, selagi keluarga Lei sibuk dengan kompetisi raga naga, kalian masih bisa lari lebih jauh. Begitu mereka bebas, kalian mungkin ingin lari pun tidak bisa. Keluarga Lei sialan. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo, cepat pergi. Ayah mertua, kita tidak perlu pergi. Yang harus lari adalah keluarga Lei. Lian, jangan asal bicara. Aku serius, kita tak perlu takut pada keluarga Lei. Kau siapa? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Saudara Chu, ini Lin Yan yang pernah kusebutkan padamu. Dia menantuku. Saudara Liu, menantu Anda ini, bicaranya terlalu berlebihan. Maaf, Saudara Chu, dia masih muda. Belum paham batasan. Benar-benar tak kenal maka tak takut. Hantu kembar angin hitam, pendekar andalan keluarga Lei. Mereka berdua Master Grandmaster, tingkat tertinggi. Benar, Lin Yan, Lei Qianju cuma jago Neijing, tapi hantu kembar angin hitam Master Grandmaster. Bersama, mereka bisa lawan Mahaguru bela diri. Nak, mereka sehebat itu? Ayah, cuma 2 Master Grandmaster biasa, bukan tandinganmu. Aku sehebat itu? Santai, ayah mertua. 2 siluman hitam putih itu bukan lawanku. Ku jelas ya, kalau ketua Cuta datang tadi. Mereka sudah bersujud padaku. Dasar kurang ajar. Aku malah menghalangimu pamer. Maaf, ketua Chu, bukan maksudku begitu. Maksudmu apa, Saudara Chu? Xiao Feng, Lin Yan masih muda. Perkataannya sembrono. Maklumi. Saudara Liu. Menantu ini memang terlalu sombong. Kau takkan percaya omong kosongnya, kan? Tidak. Cepat pergi. Masih di sini. Akan terlambat. Mau kabur? Jangan mimpi. Hantu kembar angin hitam. Waktunya bertindak. Surga bantu saya, arah angin sempurna. HMPH, tampaknya, hari ini giliran beruang Cukuo tewas. Ayo mulai. Ayo. Selesai. Dia mati karena racun darah hantu, itu kehormatan baginya. Orang tua ini. Sampai mati pun dia tak akan tahu kamilah yang membunuhnya. Ruo Jin, Xiao Jie, Lin Yan, ayo pergi. Aduh, ayah. Kita tak perlu pergi. Lin Yan, bukan saatnya pamer. Kalau tak pergi sekarang, nyawamu tak selamat. Mereka sungguh bukan lawanku. Tak masuk akal. Cepat pergi. Lin Yan, mau mati, mati sendiri. Jangan libatkan adik Ruo Jin. Ikuti saran ayahku, jangan ambil risiko. Aku. Baiklah. Sungguh tak tahu diri. Bahaya, ayah. Seseorang diam-diam gunakan ilmu jahat darah pada lelaki tua jelek ini. Dia akan mati. Apa? Suruh dia segera bersemedi. Meditasi dalam mengeluarkan racun darah. Kalau tidak, racun darah meledak, dia tamat. Lin Yan. Lin Yan, pergi. Sebentar. Tak bisa pergi. Kalau kita pergi, dia akan mati. Lin, berani sekali kau kutuk ayahku. Bajingan. Aku cuma mengomentarimu sedikit tapi kau langsung mengutukku mati. Pikirannya terlalu sempit, tidak? Paman, jangan marah. Lin Yan, dia tak sengaja. Lin Yan, apa kau bilang? Cepat minta maaf ke Paman Chu. Ayah, aku tidak bohong. Ketua Chu keracunan darah. Jika tidak dikeluarkan, dia akan mati. Racun darah apaan? Kau sengaja mau jahati ayahku. Ruo Jin, ini suamimu, kelakuannya hina. Lin Yan, mungkin dia menemukan sesuatu. Kau percaya dia?
Lin Yan, apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Aku juga tak tahu jelasinnya. Tetapi, Ketua Chu, bermeditasi tenang, lihat ke dalam diri. Pasti akan merasakan keanehan. Omong kosong. Saya baik-baik saja. Kenapa bicara soal racun, Pak Liu? Menantumu ini harus dididik baik-baik. Lin Yan yakin. Mungkin dia benar. Saudara Chu, coba cara Lin Yan dulu. Siapa tahu ada masalah. Sudah kapan ini? Masih percaya omong kosong si bajingan itu? Yang terpenting sekarang adalah segera pergi dari kota naga. Benar, Paman Liu, ayahku tak seperti keracunan. Cepat pergi. Pak Chu, percayalah padaku. Periksa tubuhmu sekarang, keluarkan racun darah itu. Nanti racun darah meledak, penyesalan percuma. Kau masih menyebar kabar bohong. Aku baik-baik saja sekarang. Aku. Ayah, Ayah, Sudah terlambat, tak sempat. ayah, saudara Chu, ayah, kenapa? Anakku, seluruh darah di tubuhku. Semuanya terbakar. Ah, Darah terbakar. Lin Yan, racun darah ganas tadi benar, kau bisa sembuhkan ayahku, kan? benar kata Lin Yan. Aduh, tadinya saya minta Ketua Chu untuk meditasi dan lihat ke dalam diri. Mungkin dia masih punya cara keluarkan racun darah. Racun darah sudah menyebar. Aku juga bingung harus berbuat apa. Lin Yan, apa karena aku tak sopan padamu? Jadi tak mau bantu, maaf. Aku mohon, Lin Yan, bisa sembuhkan, tolong cepat. Benar, Paman Chu sangat baik pada keluarga kami. Aku tidak bisa. anakku. Cepat bantu aku cari cara. Ayah, aku tak bisa turun tangan sendiri. Agak merepotkan. Tapi jangan khawatir, aku sudah memikirkan caranya. Ayah, Lin Yan, kumohon, selamatkan ayahku. Tuan Muda Chu. Kamu percaya tukang sapu ini bisa sembuhkan ayahmu? Benar-benar putus asa mencari pengobatan. Benar. Suruh dia mengobati. Takutnya orang ini malah berubah jadi mayat. Dengan waktu yang ada, lebih baik segera bawa ayahmu ke rumah sakit. Ayah, sudah ketemu caranya. Caranya, cepat katakan. Caranya agak rumit. Ayah, ingat baik-baik. Ayah, aku antar ayah ke klinik. Sudah terlambat jika pergi ke klinik. Biarkan aku mencoba. Tangan suci Li. Keluarga Herbal Li terkenal sebagai tangan ajaib penyelamat. Keluarga Li ahli pengobatan, jarang ikut kompetisi kota naga. Tak disangka tangan suci Li ikut. Ketua Chu beruntung. Ya, dengan keahlian tangan suci Li, pasti bisa selamatkan Ketua Chu. Xiao Feng, ayahmu bisa diselamatkan. Tolong periksa ayahku. Tiba-tiba ia muntah darah dan pingsan. Tenang, biar saya bantu Ketua Chu memeriksanya. Sialan. Kenapa orang tua ini datang? Jangan-jangan ia bisa sembuhkan? Tidak apa-apa. Ini racun eksklusif. Milik hantu kembar angin hitam. Bahkan Li Huichun turun tangan. Belum tentu bisa selamatkan. Tangan suci Li, bagaimana keadaan ayahku? Tidak masalah. Hanya saja Ketua Chu berlatih terlalu keras, menyebabkan aliran darah berbalik. Sebentar, saya bantu Ketua Chu keluarkan darah kotor. Ia akan baik-baik saja. Terima kasih, tangan suci Li. Tunggu. Bukan si Tua Li. Apa Ketua Chu mencuri istrimu? Bocah, ngomong apa? Kenapa terburu-buru? Bikin mati Ketua Chu. Saya sedang selamatkan orang. Ketua Chu, bukan karena latihan menyebabkan peredaran darah terbalik. Dia kena racun darah. Bocah ini. Bagaimana tahu ini? Apa itu racun darah jahat? Saya dokter puluhan tahun. Belum pernah dengar racun ini. Benar. Dokter Li adalah dokter terkenal di kota naga. Kamu penyapu jalanan, berani atur di sini, sungguh kurang ajar. Benar, kamu cari perhatian. Mungkin dia hanya ingin mengulur waktu. Bunuh Ketua Chu. Lin Yan, keterlaluan. Ayahku baru menegurmu, kan? Kau ingin dia mati. Kamu licik. Aku. Selamatkan ayahku. Jangan biarkan dia mengobati. Kalau tidak, tahun baru nanti, kamu harus gantung foto ayahmu di dinding. Omong kosong. Saya, Li Huichun, sudah puluhan tahun jadi dokter. Pasien sembuh. Puluhan ribu.
Belum pernah bunuh orang. Bocah, hari ini aku akan membuatmu melihat pengobatanku. Habislah. Ayah, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dokter Lee, terima kasih. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ayah, Lin Yan berkarakter buruk. Tak tahu malu, dia bahkan halangi Dokter Lee selamatkanmu. Hatinya patut dihukum. Lin Ye, aku terlalu kecewa padamu. Bagiku, kau hanya memarahimu. Kau malah ingin aku mati. Tidak, Ketua Chu. Orang tua Li tak sembuhkanmu. Nanti saat racun darah meledak, kamu akan benar-benar tamat. Hei, cepat duduk, diam. Aku obati kamu. Diam. Ayah, lihat. Sudah begini, dia masih berkilah. Adik Liu, kalau hari ini tak menusir bocah ini dari rumah, ikatan persaudaraan kita selesai. Kak Chu, ini salah paham. Lian, cepat minta maaf pada Ketua Chu. Aku tak bersalah, jangan berteriak. Cepat minta maaf ke Ketua Chu. Cepat minta maaf pada Paman Chu. Kalau dia tidak kusembuhkan, dia pasti mati. Kau, Ayah. Ini, ayah. Selesai. Racun darah menyebar. Selesai. Ayah. Tangan ajaib Li. Ayahku kenapa? Tuan Muda Chu, ayah Anda dia, kehidupan terhenti, meninggal dunia. Tak mungkin. Kau baru sembuhkan ayahku. Aku juga tidak tahu. Racun darah ganas, selamatkan dia. Ketua Chu tidak. Bukan latihan yang sebabkan aliran darah terbalik. Dia keracunan racun darah. Dia benar ada racun darah ganas. Lin Yan, aku salah menuduhmu, aku minta maaf, kumohon. Tolong aku. Tuan Muda Chu, Ketua Chu telah meninggal dunia. Jangan buang-buang tenagamu. Benar. Bagaimana kalau kita berdiskusi? Siapa ketua asosiasi seni bela diri berikutnya? Tunggu. Siapa bilang Ketua Chu meninggal? Maksudmu apa? Kalau aku bilang Ketua Chu belum mati, berarti dia masih hidup. Benarkah? Lin Yan, tolong selamatkan ayahku. Asal kau bisa selamatkan ayahku. Saya janji takkan pikirkan adik Ruojin lagi. Sepakat. Lin Yan, kau bisa? Tenang, sayang. Jangankan Ketua Chu cuma pura-pura mati. Bahkan jika dia meninggal, aku bisa menghidupkannya kembali. Bagus, Lin Yan, selamatkan dia. Otak kalian kemasukan air. Percaya pada anak ini. Betul. Chu Kuo Kiong sudah mati, masih mau selamatkan dia? Kau kira Lin Yan ini dewa? Bagaimana kau tahu aku bukan? Aku memang bukan dewa, tapi putraku adalah dewa. Tusuk tepat di jantung ayahmu. Tusuk sekarang. Apa? Lakukan. Tusuk jantung ayahmu. Tusuk sekarang. Apa? Lin Yan, kapan? Jangan bercanda. Aduh, serius. Sekarang hanya cara ini yang bisa menyelamatkan Ketua Chu. Cepat ambil pisau itu. Tusuk ke jantung, dengan begitu Ketua Chu bisa hidup. Omong kosong. Kau ingin rusak jenazah Ketua Chu. Gelisah bahkan setelah mati. Metode penyelamatan seperti ini benar-benar belum pernah terdengar. Kitab kuno bilang, racun darah, tak ada solusi. Dengar tidak? Dokter Lee bilang tak ada solusi. Siapa yang percaya anak itu? Dia bodoh. Aku percaya. Sekarang hanya bisa mencoba yang mustahil. Lin Yan, metode ini andal. Tenang, ayah. Kakak ipar, kalau metodemu gagal,
keluarga Chu mungkin benci kita selamanya. Anak, jangan bohong padaku. Nanti, Chu Feng bakal berkelahi sama aku. Ayah, ini satu-satunya cara. Ayah. Maaf. Pembunuhan. Chu Feng, ayahmu sudah benar-benar mati. Dia jelas menipumu. Masih percaya dia? Kasihan. Ketua Chu bijaksana. Mati. Jenazahnya dirusak anaknya sendiri. Kasihan. Lin Yan, mengapa kau menipuku? Chu Feng, Lin Yan, dia tak sengaja. Tak perlu jelaskan padanya. Aku tidak menipunya. Lin Yan. Cepat lihat. Dia hidup? Ketua Chu hidup kembali. Ayah. Tidak mungkin. Dia sudah mati. Luar biasa. Belum pernah terdengar. Buku kuno ini bilang, racun mematikan tak ada obatnya. Ini, apa terjadi dengannya? Anakku. Aku kenapa ini? Ayah, kamu hidup lagi? Aku takut. Kamu bikin aku takut. Bagus, saudara Chu. Bagus. Kamu baik-baik saja, itu bagus. Lin Yan, kamu hebat. Selamatkan Paman Chu. Cium dulu. Kakak ipar, aku yakin bisa. Orang tua mau bilang apa lagi? Ini. Bagaimana ini? Dua orang tak berguna. Urusan kecil saja tak selesai. Gawat. Sial. Bagaimana racun darah ini bisa kembali? Cepat ambil penawar. Bajingan sialan. Bocah ini dari mana? Bagaimana pecahkan racun darah mematikan? Kalian gimana sih? Katanya pasti bisa bunuh Chu Kuo-siong. Itu semua karena bocah keluarga Liu, kami juga terkena racun darah. Akan kubunuh dia sekarang. Keluarga Liu. Jangan tinggalkan satu. Ling Yan, kawanku. Untung kamu menyelamatkanku tadi. Paman salah menuduhmu. Terima kasih. Budi penyelamat nyawa. Tak apa, Ketua Chu. Terlalu sopan, ini kewajiban kami. Lao Liu. Menantumu ini. Sungguh luar biasa. Akulah yang salah nilai. Karena ini salahku. Buat kalian nunggu. Kalian, cepat pergi. Cepat pergi. Pergi. Mau lari kemana? Anjing terlantar. Masih mau kabur? HMPH. Liu Nantian. Jangan melawan. Hari ini tak satu pun lolos. Lei Qianju, jangan keterlaluan. Hari ini kau beri jalan, besok kita bertemu baik-baik. Bertemu? Siapa mau ketemu? Hari ini keluarga Liu takkan selamat. Tuan Lei, keluarga Liu sukarela melepas semua usaha mereka. Tapi kalian malah terus memaksa, bukan? Terlalu semena-mena. Chu Kuo-siong, jangan asal tuduh. Pertandingan besar Kota Naga hari ini. Kita bagi aset dan wilayah. Keluarga Liu sudah datang, pasti ikut. Keluarga Liu serahkan semua harta dan wilayah. Kenapa tak boleh pergi? Peraturan Kota Naga, perebutan aset dan wilayah via duel. Kau bilang sudah menyerahkan, tapi kepada siapa? Setelah duel usai, pemilik harta keluarga Liu baru bisa ditentukan. Ini aturannya. Ini paksa anggota keluarga Liu naik ring. Kau benar. Hadirin. Pertandingan Kota Naga hari ini. Siapapun yang bunuh anggota keluarga Liu. Aku. Tambah jatah 10%. Masalahnya semudah ini. Aku tantang keluarga Liu. Aku juga tantang keluarga Liu. Dia seperti ATM berjalan. Sekarang pertandingan besar di Kota Naga. Keluarga Liu, naik ke panggung. Kuhabisi kalian untuk klaim hadiah. Sial, membiarkannya mendahului.
Benar, mereka pikir apa tentang keluarga Liu? Aku hajar dia. Tidak boleh. Kau bukan tandingannya. Aku pergi. Ayah, lukamu belum sembuh, biar aku saja. Kalau begitu, hati-hati. Bocah, beraninya kau naik ke panggung. Dengarkan. Siapapun yang bunuh si bajingan ini, dapatkan tambahan 20% harta keluarga Liu. 20%. Bocah, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu yang terlalu berharga. Jangan senang dulu. Hati-hati, uang tak ada, malah harus serahkan usaha keluarga ke keluarga Liu. HMPH, sombong. Lihat seberapa kuat kau. Jurus lohan keluarga Zhou. Ayo bertarung. Masih pakai jurus itu? Keluarga Liu. Pukulan anjing. Mau mati? Kakak ipar, keren. Adikku. Menantu kamu, tingkat bela diri. Bocah ini punya bakat bela diri. Masih ingin menjadikanku sumber uang? Kemampuanmu segini, pulang, latihan lagi. Jangan lupa serahkan usaha keluargamu ke keluarga Liu. Ayo. Aku lihat siapa lagi yang berani. Serahkan usaha keluarga ke keluarga Liu. Aku maju. Lin Yan. Dia cepat, hati-hati. HMPH, kamu ingat. Tetap tak berguna. Langkah siluman. Ayah, kanan depan. Bagaimana kamu temukan aku? Itu karena kau tak berguna. Hei, ingat serahkan usaha keluargamu ke keluarga Liu. Siapa lagi? Kau maju coba. Aku belum melihat jelas kemampuan asli anak ini. Duluan maju. Kalian semua. Kalau sama tak bergunanya seperti mereka, serang bersama. Kakak ipar hebat, tak terkalahkan. Lin Yan. Bukankah ini agak berisiko? Aku buru-buru. Serang sekalian saja. Bajingan, berani hina kami. Cari mati. Benar. Ayo, bunuh dia. Lin Yan, kau mati. Serang dan bunuh dia. Seperti itu, bunuh anak ini. Lin Yan sedikit terlalu percaya diri. Meskipun dia berbakat bela diri. Tapi, dia menantang begitu banyak orang. Itu tidak bijaksana. Ya, 1 lawan 1, tak ada yang bisa mengalahkannya. Dia malah pilih 1 lawan banyak. Dia terlalu percaya diri. Aku percaya padanya. Pergi. Bagus sekali. Ini, dia. Dia ternyata menang. Adik Liu. Apakah Lin Yan adalah Master Grandmaster? Kak Chu, menantuku ini selalu bisa mengejutkan. Aduh, aku salah lihat. Adik Liu. Pandanganmu dalam memilih menantu. Benar-benar hebat. Kakak ipar gagah tak terkalahkan. Ini, bagaimana mungkin? Kalian semua kalah. Menurut peraturan, setiap keluarga harus menyerahkan industri dan wilayah yang sesuai kepada keluarga Liu. Tidak bisa. Benar. Aturan kompetisi kota naga tak bisa dilanggar. Setiap keluarga yang bertarung, sama, harus berikan industri dan wilayah. Kompensasi ke keluarga Liu. Apa? Tuan Lei, tolong bantu kami. Hal kecil ini saja tak bisa, masih berani minta padaku. Lei Qianjue, kalau menurutmu mereka tak becus, bagaimana? Kau datang bermain dengan kami? Aku takkan terjebak tipuanmu, Lin Yan. Jangan semena-mena, hidup enakmu sudah berakhir. Hantu kembar angin hitam, maju.
Hantu kembar angin hitam. Akhirnya mereka bertindak. Mereka berdua. Master Grandmaster. Bersama-sama. Bahkan bisa. Lawan sang master. Bukankah itu? Aku kalah. Tak hanya itu. Dari sikap Lei Qianju, dia mau gunakan kesempatan ini bunuh Lin Yan. Lin Yan, cepat menyerah. Benar, menyerah. Kita bisa melepaskan semua harta dan tanah. Ya cuma bisa begini. Tak apa, ayah mertua, istri. Dua sampah ini bukan lawanku. Bocah, cari mati. Tak mungkin. Bajingan, tadi pertarungannya seimbang. Tingkat keahliannya. Tenang. Bocah ini kabur terbirit-birit, nyawanya tinggal tunggu waktu. Dia takkan menang. Apa? Hantu kembar angin hitam kalah? Tak mungkin. Yeay, kakak ipar menang. Lin Yan benar-benar menang. Pak Liu. Keluarga Liu. Kali ini bangkit. Ini berkat putriku. Jangan bicara. Lei Qianjue. Keluarga Lei kalian kalah. Serahkan hartanya. Kamu. Jangan harap. Tidak mau menyerah ya? Kalau begitu, mari kita bertarung lagi. Aku tidak naik. Kamu tidak naik, ya? Baiklah, aku turun. Ah, iya. Apa yang kau katakan sebelumnya? Kau bilang akan patahkan keempat anggota badanku? Masukkan aku ke guci, ya? Mau apa? Kurasa ide itu bagus sekali. Menurutmu, yang mana yang harus kupatahkan dulu? Jangan harap. Anak panah tembus awan. Ribuan pasukan datang menemui. Lin Yan. Dia panggil orang. Benar. Kakak keduaku akan datang. Mau lihat kalian masih berani arogan sama aku. Kakak kedua, Lin Yan. Kakak kedua Lei Qianju bernama Lei Qianhai. Konon, sudah kekuatan tinggi. Menginjakan kaki sebagai Grandmaster. Grandmaster. Benar. Bocah, kakak keduaku datang, kau mati. Maka aku akan membunuhmu sebelum kakakmu datang. Kakak kedua. Kakak, tolong. Panggil leluhur pun tak berguna. Aku, berhenti. Berani sakiti adikku. Bunuh. Kakak kedua, akhirnya kamu datang. Bajingan ini mau bunuh aku. Cepat bunuh. Lei minggu kedua. Saya lihat anak ini. Masih bisa sombong? Sekarang. Dia mungkin sebentar lagi pipis di celananya. Auranya mengerikan. Kekuatan Lei Qianhai. Pasti sudah mencapai. Grandmaster bela diri. Lin Yan. Situasi tak bisa dilawan. Kau lari sendiri. Jangan pedulikan kita. Anakku. Orang tua ini Grandmaster. Apa aku bisa mengalahkannya sekarang? Ayah, tenang. Meskipun kau dan dia sama-sama Grandmaster baru, tapi kekuatanmu sekarang lebih dalam dari orang tua ini. Bicara nilai kekuatan. Dia paling 3 juta. Aku, Minimal 5 juta. Dia bukan lawanmu. 5 juta. Lalu, saya takut dia. Lin Yan, kamu pergi duluan. Tahan keluarga Lei. Tenang, sayang. Orang tua ini. Bukan lawanku. Lin Yan. Jangan asal bicara. HMPH, anak muda. Tak tahu diri, tapi kulihat kemampuanmu lumayan. Kuberi kau kesempatan. Kesempatan untukku? Benar. Kau. Bunuh keluarga Liu. Lalu berlutut dan jadikan aku gurumu. Akan kujadikan kau. Pelindung keluarga Lei kami. Kamu jelek. Berharap yang indah ya? Lebih baik kuberi kau kesempatan juga. Sekarang berlutut, panggil aku kakek. Lepas kau. Gimana? Kau. Bajingan. Cari mati. Pedang badai pembunuh. Pedang badai pembunuh. Hati-hati, Lin Yan. Kakak, Kakak ipar. Bisa bertahan. semoga. Jangan bermimpi lagi. Kakak keduaku akan memecahkan cangkang kura-kura ini. Nanti kusayat dia potong-potong. Benar. Liu Ruojin. Keluarga Liu tak ada yang lolos. Zhao Feiyan, pikirkan dulu. Keluarga Zhaomu mau kasih kepala buat kami? Kau. Ayah, ketua Chu. Menurut kalian, Lin Yan bisa menang? Aku tak tahu. Pertarungan tingkat master sudah di luar pemahaman kita. Menang apa? Begitu kakak keduaku bertindak, matilah dia. Hanya ini?
Kedua, Ini, bagaimana? Jangan-jangan, Lin Yan juga Grandmaster bela diri, menang, kakak ipar menang. Lin Yan Grandmaster bela diri, kakak ipar hebat. Liu. Tak kusangka. Menantumu luar biasa. Lei Qianhai. Bisa dikalahkannya. Aku tak sangka. Berkat putri kami. Kehamilanmu luar biasa. Yang benar saja, ayah. Kak kedua. Apa yang terjadi? Kak kedua. Apa yang terjadi? Dia pura-pura lemah, tapi kuat. Dia baru capai tingkat Grandmaster, kekuatan spiritual, bahkan melebihiku. Untuk kalahkannya, hanya bisa makan pil darah roh. Apa? Bro, pil darah ini adalah obat terlarang. Sekarang, tak bisa pikir panjang. Makhluk jahat dari lautan darah, bangkitkan kekuatan kita. Ayah, ada masalah. Orang tua itu pakai narkoba. Mungkin kau tak bisa tahan. Apa? Naik ke berapa? 3 juta jadi 4 juta. Sebentar lagi capai 5 juta. Kali ini tembus 7-8 juta. Sial. Ini akan melebihiku, kan? Sekarang kita ngapain, nak? Transfer tenagamu lagi. Perlu persiapan. Sudah terlambat. Wah, auranya mengerikan. Kekuatan Lei Qianhai sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Lei Qianhai melanggar aturan pakai narkoba. Dia langgar peraturan. Tak terima. Turun bicara dengan Raja Yama. Gemuruh pedang di 1000 gunung. 1000 pedang kembali ke asal. Hati-hati, Lin Yan. Lin Yan. Mati, mati, mati. Nak. Berapa lama bisa bertahan? Nak, kamu gak bisa transfer kekuatan padaku. Sekarang gimana? Ayah, jangan panik. Aku cari cara. Cepatlah, nak, aku sudah tidak tahan lagi. Aku lagi mikir. Sedang pikir. Cepat, kalau nggak ketemu cara, nanti kamu jadi anak yatim. Sudah kudapatkan. Cepat katakan, ayah, meski tak bisa berikan kekuatanku padamu. Aku bisa bantu kamu. Apa yang keluar? Tunggu sebentar, aku sampai. Putriku, kenapa kamu? Kak, kok perutmu jadi tambah besar lagi? Kayaknya aku mau melahirkan. Apa? Apakah kamu tidak bercanda? Kakak ipar di atas bertarung habis-habisan. Kamu malah main taruhan melahirkan. Diam, ini waktunya pas gawat kau malah bercanda. Aku serius. Kakakku hamil baru 2 hari, sudah mau lahir. Lupakan dulu itu, sekarang bantu kakakmu melahirkan. Kak Cu, sekarang antar ke RS nggak keburu. Tolong kirim bantuan, anakku mau bersalin. Melahirkan di sini. Kak Cu, tolong bantu. Baiklah, aku atur ini. Mereka kenapa? Ini Liu Ruojin. Jangan-jangan dia mau melahirkan? Anak ini suka bikin masalah. Ayahnya dipukuli di atas, dia lahir di bawah. Lihat, lahir langsung yatim. Jangan berdebat. Pastikan kakakmu melahirkan lancar. Kakak ipar saya, biarkan takdir tentukan. Ayo, cepat, nak, aku sudah tidak bisa bertahan. Nona. Semangat. Nak, kalau kamu tidak keluar, kamu bisa menjadi yatim. Ayo semangat, Nona. Dorong. Lahir. Sudah lahir. Sial. Bayinya mati. Matilah kau. Berani sentuh ayahku, nyawa taruhannya. Aura anak suci muncul lagi. Apakah ini kelahiran anak suci? Kok bisa cepat banget? Sudah ketemu lokasi tombak penerobos langit? Pemimpin kuil, senjata Huntian tiba di Provinsi Selatan. Tampaknya menuju ke Kota Naga. Provinsi Selatan. Kota Naga. Turun ke bumi, anak suci pasti ada di sekitar Kota Naga. Pergi. Ayo ke Kota Naga. Menyambut anak suci. Matilah.
Anak, Ayah, saya tak bisa bertahan lama, tak akan banyak bicara. Aku bantu habisi orang tua ini dulu. apa ini? Aku leluhurmu. Tidak peduli. Hari ini, akan kucincang kau jadi daging giling. Dengan darahku, beri makan pedang roh darah. Berani menyempurnakan iblis. Pergi mati. Kakak, Tidak mungkin. Lei Qianhai kalah. Dia master tenaga dalam, juga pakai narkoba. Bola apa ini? Nak, kamu hebat sekali. ayah, energiku belum cukup, belum bisa lahir. Nanti ada petir penghukum, aku pulang dulu. Jangan lupa ajak ibuku makan banyak, aku cepat lahir. Kakak, gimana? Cari cepat. Kakak pertama. Kakak kedua. Lin Yan, kubunuh kau. Bunuh aku akan mengirimmu ke tempat kakak keduamu. Ah, Nanti aku urus kamu. Sayang, Kakak ipar, kamu menang. Luar biasa. Bola bercahaya itu apa? nanti dulu, kakakmu gimana? Kakakku kayaknya mau melahirkan. Kamu jadi ayah, aku jadi paman. Permisi. Putri saya sudah melahirkan. melahirkan. Kayaknya belum. Apa? Sudah lahir tapi kayaknya belum. Jadi lahir apa enggak? Aku nggak tahu. Lahir langsung terbang pergi. Sesaat kemudian, dia terbang balik. Sekarang, kembali ke perut ibumu. Apa? Apa? Maksudmu? Kakak perempuan melahirkan. Kepala pusing. Tidak menyenangkan, lalu kembali. Aduh, diamlah. Aku tidak mengarang-ngarang. Kok? Anakku maksud, kembali. Adalah kembali ke kandungan. Ayah, aku lelah sekali. Jangan lupa bawa ibuku untuk memulihkan kesehatannya, ya. Tenang. Istriku, kamu tidak apa-apa? Ruojin. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa seperti baru bermimpi. Ngomong-ngomong, Lei Qianhai gimana? Tenang, Lei Qianhai sudah mati. Orang-orang seperti Lei Qianjue akan kita tuntut satu persatu. Sial, Lei Qianju kabur. Apa? Bajingan. Kalah dari kita lalu kabur. Tenang, mereka tak bisa kabur. Beberapa hari lagi kita akan datang menagih hutang. Mereka berutang pada kita. Tak kurang 1 sen. Ya, kakak ipar di sini pasti tak masalah. Hal ini, sebagai ketua asosiasi seni bela diri, akan mendukungmu sepenuhnya. Kak Chu, terima kasih. Saudara Liu, kenapa berterima kasih padaku? Harus berterima kasih pada menantumu yang baik ini. Menantumu ini, sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, ke depan, aku harus mengandalkan kemuliaanmu. Mudah. Untung ada kakak iparku. Setelah kompetisi di Kota Naga, keluarga Liu akan menjadi keluarga terkemuka di Kota Naga. Jangan lengah. Keluarga Lei pasti tidak akan tinggal diam. Lei Qianhai tewas. Kakak Lei Qiansan justru lebih hebat. Lei Qianshan. Lei Qiansan's cultivation level is higher. Dia hampir capai tingkat dewa seni bela diri, di atas Grandmaster. 5 jalan 6 tingkat. Tenaga luar dalam. Grandmaster tingkat tinggi. Orang suci ingat langit. Jika Lei Qiansan ahli bela diri tingkat tertinggi, Sementara Lin Yan hanya Grandmaster. Bukan tandingannya. lagi pula, Lei Qiansan juga tetua kuil orang suci bela diri. Lebih sulit. Nak, Lei Qianshan. tenang. Cuma dewa seni bela diri. Setelah kukumpulkan energi dan lahir, bahkan dia orang suci bela diri, aku bisa hancurkan. Aduh, cepat bawa ibuku makan. Energi makin banyak makin baik. Tak masalah. Serahkan padaku. Ayah mertua. Sayang, jangan khawatir. Aku punya cara tangani Lei Qianshan. Caranya, Sekarang belum bisa kuberitahu. Nanti kau tahu. Sayang, ikut aku keluar. Keluar kemana? Nanti kau tahu. Ayah, bolehkah aku meminjam uang? baik. Ini kartu untukmu. Atur aset keluarga Liu sesukamu. Terima kasih, Ayah.
Ayo pergi. Ayah, kau baik sekali pada kakak iparku. Kartu istimewa keluarga Liu itu sudah lama ku minta. Tapi tak kau beri. Kakak iparku baru bicara, langsung kau beri. Yang selamatkan keluarga Liu, kau. Sekarang kepala keluarga kau. Lupakan saja. Ayah, menurutmu yang mengalahkan Lei Qianhai, mungkin, bayi dalam kandungan kakakku? Kamu bilang yang kalahkan Lei Qianhai, anak dalam kandungan kakakku, anak kakak perempuanku. Aku juga tak tahu. Kakak iparmu juga tak bilang. Jangan omong sembarangan. Pasti iya. Tak kusangka, keponakanku hebat. Belum lahir sudah sekuat ini. Kalau sudah lahir, pasti akan luar biasa. Sudah. Jangan pikirkan jauh. Mari pertimbangkan cara hadapi Lei Qiansan dari keluarga Lei. Benar. Penatua kuil Martial Saint, Lei Qiansan sambut pemimpin kuil. Penatua Lei, jangan sungkan. Pemimpin kuil, tak tahu maksud kedatangan Anda ke kampung halamanku di kota naga. Urusan penting apa? Penatua Lei, kuil Wusheng. Datangnya anak suci dalam ramalan 1000 tahun. Seharusnya di sekitar kota naga. Anak suci? Benar. Ini kampung halamanmu. Tugas cari anak suci kau tanggung. Asal bisa temukan anak suci bereinkarnasi. Hadiah besar menanti. Pemimpin, serahkan saja padaku. Di kota naga ini, tak ada yang tak bisa diselesaikan keluarga Lei. Segera laksanakan. Pemimpin, saya buat banyak pil Tianling. Bisa terobos tingkat kultivasi. Kuharap bisa persembahkan ini untuk pemimpin dan semua saudara di kuil. Semoga bisa tembus kebuntuan latihan. Energinya sangat murni. Silakan diterima. Terima kasih banyak. Pemimpin, serap dulu khasiat pil Tianling. Saya cari anak suci reinkarnasi. Adik kedua dan ketiga mana? Lapor, Tuan Besar, hari ini ada pertandingan besar di Kota Naga. Tuan kedua dan tiga ke Kota Naga ikut kompetisi. Hampir saja aku lupa. Kakak, Kak, tolong. apa yang terjadi dengan kalian? Keluarga Liu serang dan lukai hantu kembar angin hitam. Dia bunuh kakak kedua saya. Dan ancam hancurkan keluarga Lei. Apa? Adik kedua tewas? Mustahil. Dia baru Grandmaster. Keluarga Liu tak ada lawan. Kak, keluarga Liu baru rekrut menantu. Juga Grandmaster. Banyak trik licik. Dia pembunuh kakak kedua saya. Mayatnya masih di luar. Sialan keluarga Liu. Mereka berani. Kakak, balas dendam adikku. Minum pil ajaib ini. Menyembuhkan luka dan membantumu mencapai tingkat master seni bela diri. Nanti, serang keluarga Liu. Musnahkan seluruh keturunannya. Terima kasih, Tuan Lei, atas obatnya. Pemuda keluarga Liu itu tampaknya kuat. Tenang. Setelah si kembar hitam angin jadi master, dia pasti kalah. Lagi pula, saya juga di sini. Dan di belakangku ada kuil Wusheng. Pemimpin kuil sekarang di kota naga. Biarkan anak itu berbuat sesuka hati. Kubuat dia mati tanpa kuburan. Pemimpin datang, bagus. Kak, Sampai. Lin Yan, bawa aku ke sini buat apa? Beli obat. Nak, tempat pilihanku bagus, kan? apotek. Bagus, tanya ada ramuan ajaib 1000 tahun. Kalau ada, besok aku bisa lahir. Besok? Oke. Ayah pasti dapatkan obat mujarab ribuan tahun untukmu. Ayo pergi. Bos. Tuan, butuh obat apa?
Apakah di sini ada bahan obat yang sudah berumur baik? Tuan bercanda. Toko ratusan herba apotek terbaik di kota Naga. Kami pasti punya. Bagus, saya ingin ramuan ajaib berusia 1000 tahun. Butuh obat sehebat itu untuk apa? Biar lebih segar. Jadi, Anda punya? Ada. Ginseng Kaisar Milenium itu harta karun toko ratusan herba. Saya khawatir Tuan tak tega beli. Tenang. Asalkan khasiatnya cukup. Uang bukan masalah. Baik, saya ambilkan. Silakan lihat. Ayah, ada ginseng Kaisar Milenium ini. Khasiatnya kuat, kalau saya serap energinya, paling lambat besok sembuh total. Baik, saya ambil ini. Kamu ngapain? Ini harta karun toko ratusan herba. Bisa sembarangan dikeluarkan. Manajer, tamu ini mau beli ramuan milenium. Benar, bos. Jangan marah. Saya mau lihat ginseng Kaisar Milenium ini. Mau lihat? Kamu langsung keluarkan. Matamu buta. Lihat penampilannya. Dia sanggup beli ginseng Kaisar. Dia saja pandang ginseng kita, sudah mencemari. HMPH, rusak kamu ganti. HMPH, rusak kau ganti. Bicaramu kasar sekali. Aku jujur, kenapa? Lihat penampilanmu. Kau lihat ginseng Raja Milenium kami. Begini caramu berbisnis di rumah herba? Benar, begini cara keluarga Li berbisnis di rumah herba. Tak terima, tahan saja. Keluarga Li. Hebat ya? Hei anak muda, kau cari masalah. Kaulah yang mulai. Aku hanya mau beli obat. Dengan penampilanmu, pantas kau lihat ginseng Raja Milenium kami. Pergi, Kalau ku bilang tidak, kau sengaja cari masalah. Pengawal. Usir dia. Hentikan. Bapak, kenapa datang? Ada apa ini? Anak ini buat onar di rumah herba keluarga Li. Aku mau usir dia. Hidup. Pak Chu hidup kembali. Bos, kenapa pukul saya? Anak ini penyebab keributan. Ngapain mukul, mati juga gak masalah. Tahukah kau? Tuan Lin ini juara pertama turnamen kota Naga. Bahkan keluarga Lei pun kalah olehnya. Aku tak tahu. Tuan, maaf, tamu kehormatan. Sekarang saya layani Anda. Wah, kau pantas melayani beliau. Kau dipecat. Mulai sekarang, seluruh usaha keluarga Li akan memblacklist kau. Bos, jangan. Bos, jangan. Tuan Lin, maaf. Saya buta, tak bisa melihat. Maafkan saya. memaafkanmu? Penampilan saya yang kumuh dan kampungan ini mana pantas? Tuan Li. Anak muda ini cukup bagus. Karena Tuan Li sudah berkata, mulai sekarang kau jadi manajer toko ini. Saya? Terima kasih, Tuan. Cepat buang dia keluar. Baik. Bos, saya salah. Maaf. Tuan Lin, maaf. Tak apa. Tuan Lin, saya minta maaf. Tanaman obat ajaib ini berumur 1000 tahun. Saya berikan lagi sebagai maaf. Ini benar tak boleh. Ginseng 1000 tahun ini sangat berharga. Anda cukup menjualnya dengan harga asli. Tuan Lin, cara Anda mengobati Ketua Chu benar-benar membuat saya kagum. Aku tulus ingin berteman, berdiskusi dengan Anda. Saya juga ingin berteman dengan Anda. Tapi, untuk ginseng raja 1000 tahun ini, saya harus membayarnya. Baiklah, saya punya jamur Lingzi 800 tahun. Jangan mengelak lagi. Dengan ginseng 1000 tahun dan jamur Lingzi 800 tahun ini, saya bisa lahir kapan saja. Benar? Terima kasih, Tuan Li. Lingzi 800 tahun ini saya terima. Sayang, duduk. Lin Yan, ngumpulin sedikit obat ajaib ini buat apa? Cepat makan. Ngapain aku makan ini? Buat nutrisi anak kita. Nutrisinya berlebihan. Lagi pula, ini bahan obat, cara makannya, Langsung makan. bagaimana langsung?
Kok dua obat ini wangi sekali? Pengin banget coba. Tak tahan lagi. Nak, perasaanmu? Ayah, obatnya terlalu kuat. Tunggu sampai aku serap semua. Aku bisa lahir segera. Bagus, bagus. Kau bilang apa? Sayang, anak kita sebentar lagi lahir. Ah, Nona, tuan muda, cepat pulang ke rumah. Keluarga Lei ribut di rumah lagi. apa? Mereka cari mati. Belum cari mereka, tapi mereka sudah datang duluan. Ayo, pulang. Li Qianju, berani kau acau di rumahku. Tunggu kakak iparku kembali, kamu pasti tak lolos. Jangan biarkan aku pergi. Kali ini, Lin Yan pasti tewas. Akan kuperlihatkan bagaimana aku menghancurkan tulang-tulangnya. Satu persatu. Bagaikan kata ingin jadi kerbau, sombong sekali kau. Ayah, Xiao Jie. Ruo Jin, jangan urusi kami. Diam. Bajingan, akhirnya kalian datang. Lei Qianjue, lepaskan mereka. Lin Yan, siapa kau? Berani mengaturku. Kamu cari mati? Aku cari mati. Hantu kembar angin hitam. Andalanmu. Akan kalah oleh dua orang yang sudah kupukul ini. Ayah, aura mereka tidak biasa. Sudah tingkat Grandmaster tertinggi. Tingkat Grandmaster. Lin Yan. Nalurimu masih tajam. Benar. Keduanya Grandmaster tertinggi. Kau pasti mati. Bunuh, bunuh. Lin Yan. Kakak ipar bukan tandingan dua setan ini. Gimana ini? Anakku, gimana? Ayah, jangan takut. Aku punya energi. Akan kutumpahkan padamu. Energi spiritual terkumpul. Kesatuan manusia dan alam. Menarik petir, panggil angin. Mengguncang dunia. Ini tanda semi dewa seni bela diri. Kau akan lampaui Grandmaster. Jadi semi-dewa bela diri. Tak mungkin. Sama mustahil. Efek dari pil suci milik Lei Qianshan memang sangat kuat. Membuatku semakin dekat dengan tingkat suci. Pemimpin, barusan ada aura anak suci, dan tombak langit bergerak lagi. Pergi kemana? Lapor, Pak. Tombak peretas langit mengarah ke keluarga Liu di kota naga. Keluarga Liu, kota naga. Anak suci pasti lahir di keluarga Liu. Cepat, ikut aku ke keluarga Liu sambut anak suci. Siap. Tak mungkin. Dia pasti bukan semi dewa bela diri. Naik membunuhnya. Apa ini? Penghalang energi spiritual tingkat manusia langit. Dia berhasil lewati tingkat Grandmaster, semi-dewa bela diri. Sekarang semuanya sudah terlambat. Kakak ipar, kamu ahli bela diri. Keren. Lin Yan, terima kasih. Ayah, jangan sungkan. Kali ini, Lei Qianjue takkan hidup lagi. Kondisi kalian? Tuan, dia sudah mencapai tingkat tertinggi. Kita bukan tandingannya, cepat pergi. Pergi, sejak kalian tiba di gerbang keluarga Liu. Yang menanti, hanya jalan kematian belaka. Lin Yan. Kok bisa cepat banget? Masalah ini. Lebih baik kau turun dan menghadap Raja Yama. Kau tak boleh bunuhku. Aku kalahkan Lei Qiansan, sesepuhu Seng Dian. Jika kamu membunuhku, keluarga Liu pasti akan rata. Iyakah? Nanti kita lihat. Sayang sekali, kau takkan punya kesempatan menyaksikan hari itu lagi. Kakak, tolong. Bajingan, hentikan. Putriku, Ayah, hati-hati. Dia sudah tingkat semi-dewa bela diri. Sulit kalahkan dia, tapi dia seharusnya tak bisa bunuhmu. Tak apa. Kakak, kau akhirnya datang. Si bajingan ini mau membunuhku. Tuan Lei, baru saja anak itu tiba-tiba mencapai tingkat semidewa. Saya dan Baisa, bukan tandingannya. aku paham. Bocah,
Kau bunuh adikku. Benar. Tak hanya membunuh Lei Qianhai, HM, aku juga akan membunuh Lei Qianjue. Bocah, tak ada kesempatan. Aku akan memenggal kepalamu dan seluruh keluarga Liu lalu mengirimnya ke adikku. Mampus kau. Mengapa bocah ini kuat sekali? Masih muda sudah tingkat semi-dewa bela diri. Memang benar kata anakku. Orang tua ini dan aku, tak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Ini, tombak pembelah langit. Anak, benda apa ini? Tombak pembelah langit. Ini senjataku. Ambil ini, kalahkan si tua ini. Benarkah? Mungkinkah kau adalah anak suci kuil Wusheng? Salah. Yang di kandungan wanita itulah anak suci. Kau ayah sang anak suci. Kenapa? Takut tidak? Kalau takut, berlutut minta ampun. Bahkan jika kau ketua kuil Wusheng, Bunuh adikku. aku juga ingin kau mati. Tuan Lei. Ternyata, kekuatan tombak ini luar biasa. Bocah, kau kira begini bisa kalahkan aku? Lei Qianshan. Jangan kira gini bisa. Menang balik? Kenapa enggak? Tuan Lei, kau lakukan apa? Latih pasukan 1000 hari, gunakan di saat genting. Berikan tenagamu padaku, bantu aku, pergi. Tuan Lei, jangan. Rasa kekuatan ini sangat dahsyat. Lei Qiansan, kau malah mempelajari ilmu darah iblis, menelan langit untuk sedot tenaga orang. Takut hukum persilatan? Benar, asal dapat kekuatan, apa peduli pada hukum? Bocah, ayo kuantarmu pergi. Mati kau. Lin Yan, hati-hati. Lin Yan, kakak ipar. Meskipun kau ayah dari anak suci, kenapa? Tetap akan mati di tanganku. Serahkan semua kekuatanmu sebagai persembahan untukku. Jangan senang dulu. Kuil Wusheng tahu hal ini. Mereka takkan biarkan kau pergi. Tenang. Setelah ku serap seluruh kekuatanmu, pasti akan membuatku menembus tingkat kesucian. Aku akan jadi satu-satunya dewa di bumi. Bahkan jika seluruh pasukan dari kuil Wusheng dikerahkan, bisa apa padaku? Anakku, lalu harus apa sekarang? Bagaimana kalau kamu keluar lagi dan membereskannya? Ayah, aku prematur sekali. Keluar lagi, kena petir. Ah, Sedang mencerna energi. Ginseng Raja dan Jamur Lingzi, setelah terserap, aku bisa lahir normal. aku harus apa sekarang? Kau, tahan dia. Bocah, jangan harap bisa mengulur waktu. Sekarang juga ku habisi kau. Hentikan. Ini, Wu Kunlun. Apa? Inilah pemimpin kuil Wusheng, ahli semua ilmu bela diri. Wu Kunlun. Sial, dia bisa datang. Sambut. Sambut dengan hormat. Wah, nak, kau memang tidak berbohong. Kepala kuil Wusheng akan berlutut menyambutmu. Suruh mereka bangun dulu. Tangani Lei Qiansan. Putra Suci memberitahu semua orang untuk berdiri. Tangani Lei Qianshan dulu. Baik. Lei Qianshan, kamu tahu bahwa anak suci telah datang. Masih di sini sengaja menyerang sang ayah. Hukuman apa yang pantas kau terima? Tangkap Lei Qianshan. Kamu yang paksa aku lakukan ini. Gelap dan misterius.
Kumpulkan tubuh iblisku, ilmu telan darah setan. Lei Qianshan. Pil Tianling yang kau beri bermasalah. Kalian sudah lama berambisi jahat. Benar. Itu bukan pil Tianling, itu pil Sueling. Semua kekuatan kalian akan menjadi milikku, aku akan menjadi satu-satunya orang suci di dunia. Akulah orang suci. Akulah dewa abadi tak terkalahkan di dunia ini. Bos, bagus, habisi semua. Habislah, selesai. Hei, bocah. Kali ini kamu tamat. Lagi lihat siapa bisa menolongmu. Anak suci tak berguna ini. Aku harus membunuhnya sekarang. Agar tak membuat masalah lagi. Jangan ganggu dia. Lin Yan. Masih mengkhawatirkannya? Khawatirilah dirimu sendiri. Matilah. Berhenti. Anak suci. Anak suci turun ke dunia. Nak, kamu sudah lahir. Berikutnya ayah lihat aku. Keponakan, benar keponakanku. Ayah, sudah kubilang. Keponakan pasti hebat. Benar. Makhluk apa ini? Aku semi-dewa. Dewa tak terkalahkan di darat. Tahan pedangku. Dewa darat. Aku ini dewa. Ini monster. Kekuatan penuh ini bukan dirimu sebenarnya. Cepat kembalikan. Sambut anak suci, sambut anak suci. Cukup, tak perlu basa-basi. Bersihkan dulu sampah-sampah ini. Baik. Bawa dan tahan mereka. Anak suci, ikut saya, kembali ke kuil Wusheng. Belum sempat. Aku temani ayah ibu dulu. Ada masalah, cari aku. Tak ada urusan, jangan ganggu. Baik, hamba mohon pamit. Bawa pergi. Anakku, kau sungguh luar biasa. Ayah, sudah kubilang, nanti aku bawa ayah sukses. Baik, hei. Aku perkenalkan, ini ibumu. Ini anak kita. Aku kenapa agak bingung? Tentu, perutmu sudah mengecil. Ayo, berkenalan. Perlu diperkenalkan? Kami sudah kenal duluan. Pergi. Anakku, Ibu. Ayah, ikut. Keluarga Liu sudah pulang.